Apa salahnya jika kami menyukai drama Korea, boyband, atau yang berbau Korea? Itu hak kami. Mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik. Suka-suka, jangan kalian menghina ya. Lempar, lempar, woi. Woi, gila lo, gila lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan untuk para subscribernya Islamic Seven Daily. Hari ini Ani mau memberikan reaksi terhadap sesuatu yang beberapa pekan lalu sedang trending topik, yakni BTS Meal. Well, kalau kata orang, ini adalah kesempatan dalam kesempitan. That's fine, it's okay. Mumpung ada kesempatan dalam kesempitan, Ani gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang trending topik, yakni BTS Meal. Kita lihat berapa dahsyatnya angin topan, atau kok angin topan sih? Pengaruh atau gelombang BTS Meal ini. Kita lihat di sini, BTS Meal. Klik. Alright, here we go. Ini ya berita. Oke. Yang sempat kemarin rame, ojek online antri panjang demi BTS Meal. Ya, kalau ngantri sampai ribuan begitu, sampai ratusan lah mungkin ya. Berarti kan ada ada something yang luar biasa happen gitu kan. Terus alright, ada yang lama-lama ngantri BTS Meal, sengklek men. Ngantri sampai sengklek kakinya, coba itu ya. Nyobain BTS Meal McDonald yang lagi viral. Alright, BTS Meal Guatemala, sampai yang di Guatemala juga ada. Ini siapa, Ricis official tidur sama McD BTS Meal, banyak banget. Coba sampai segitunya. Ini pengen tahu kayak apa sih liburan BTS Meal, dan aku tuh pengen banget nyobain for the first time. Tadi sih kentangnya sampai segitunya ya untuk nyobain BTS Meal. Alright. Drive thru. Oke, giveaway BTS BT21 buat si lovers. Army itu apa sih? Yang udah tahu Army, aneh jujur nggak tahu tentang Army itu apa. Komen di ruang komentar, kasih tahu gue Army itu apa. Norak banget ya. Behind the scene es krim BTS Meal. Alright. Banyak loh tuh. Aneh scrolling ke bawah sampai drama prank di telepon Jungkook. Setahu aneh Jungkook tuh tempat duduk yang pendek itu loh, Jungkook tuh namanya tuh. Enggak. Atau AQ Jungkook gitu. BTS Meal sampai anak kecil, sampai emak-emak tuh, coba. Astaga. Tuh. Ini kalau di scrolling ke bawah BTS Meal semua nih. Nggak bisa habis tuh. Masya Allah. Borong semua sampai ngikutin bajunya. Oh my god. Chef Juna review BTS Meal. Army nangis lihat kemasan penyok. Sampai Chef Juna loh nge-review. Ada apa gerangan dengan BTS Meal ini? Sekali lagi, yang tahu, aneh nggak tahu beneran, dan emang nggak mau tahu Army itu apa, tolong dikasih tahu aneh, komen. Karena aneh nggak mau tahu, jadi ya nggak beneran nggak tahu gitu. BTS Meal kisruh. Apa ini? Sampai polisi minta dihentikan sementara BTS Meal. Oh ya, karena buat kerumunan ya, kericuan, kerumunan. Konon katanya udah minta maaf dan itu dimaafkan oleh pihak kepolisian. Oke. So, hari ini khawafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi aneh teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hadisnya itu bahwa umat Islam di akhir zaman itu seperti buih di lautan. Yang namanya buih di lautan itu banyak. Kalau nggak tahu buih, busa. Kayak busa, tetapi nggak di ember. Ini di lautan gitu. Kalau anginnya ke timur, buihnya ke timur. Kalau anginnya ke barat, ya buihnya juga ke barat. Itulah kondisi umat akhir zaman yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak, tapi nggak punya pegangan. Di ujung hadis itu, karena mereka itu cinta dunia dan takut mati. Well, ini nggak mau bahas tentang cinta dunia dan takut matinya, tetapi kondisi ini sudah terjadi gitu. Umat Islam itu gampang dipengaruhi, gampang diajak ke suatu isu-isu, baik itu isu yang kayak begini nih, yang BTS Mil gini, atau yang lainnya. Mudah banget, mudah diprovokasi, mudah dipecah belah dan segala macam. Ya itulah umat Islam di akhir zaman. Alright, hadis yang kedua bahwa kata Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu nanti akan mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu, kaum terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta tuh segini. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun umat Islam juga ngikut masuk ke lubang biawak. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah kaum tersebut yang kita ikuti kok sampai masuk lubang biawak aja kita ngikut? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Faman, siapa lagi?" Masya Allah. Ini udah terjadi, udah terjadi bahwa umat Islam itu akan mengikuti gaya-gaya di luar di luar Islam gitu. Cara berpakaian nggak ngikutin cara berpakaian Islam. Pola pikir nggak mengikutin cara berpikirnya Islam. Ya, kehidupannya 24 jam ini nggak ngikutin cara Islam, ngikutin cara Barat. Ya. Jadi aneh teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai matahari itu terbit dari barat. Memang zahir tuh bendanya matahari masih terbit dari timur, masih terbit dari timur, belum dari barat. Kalau udah dari barat, hancur nih dunia. Nah, tetapi secara bahasanya, secara makna bahwa matahari sudah terbit dari barat. Nih, matahari terbit dari timur, tadinya gelap jadi terang. Dari minadzulumati ila nur, dari gelap kemudian matahari terbit terang. Nah, terangnya kehidupan manusia itu terbitnya dari timur, bukan dari barat, yakni dari timur, ya, Arab gitu, ya, dari Arab. Nah, begitu matahari tenggelam, kan gelap, tenggelamnya di barat, gitu. Ini ya mungkin cocokologi ya. Nah, kegelapan itu adanya di barat. Jadi kalau kita ngikutin apa-apa barat, pola pikir barat, cara berpakaian barat, cara makan barat, semua serba barat, ya nggak ada cahaya lagi gitu. Cahaya Islam itu pudar gitu. Oke, itu beberapa hadis. Lalu hadis yang berikutnya apa nih? Keruman BTS. Oh, ini paham kan, keruman BTS Mil bebas, keruman HRS ditebas. Oh, ini masalah itu ya, perbedaan atau keadilan ya di negeri ini, hukum di negeri ini. Kalau kerumunan BTS Mil minta maaf, selesai. Tapi kalau kerumunan HRS bebas. Ini Bang Edi channel ini. Nanti kalau mau lihat klik aja. Alright. Hadis yang berikutnya ada sebuah hadis yang bikin aneh, ngeri, sumpah ngeri banget. Jadi hadis itu gini,
sebenarnya hadisnya agak panjang, tapi ada satu kata di sana Nabi bilang seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Bayangin kalau kita mencintai sesuatu secara bukan berlebihan sih, orang cinta itu pasti efeknya berpengaruh pada action gitu loh. Misal gini, ada orang suka atau nyaman berteman dengan seseorang, otomatis temannya itu akan mewarnai kehidupannya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau ingin melihat agama seseorang, lihat dengan siapa dia bermain. Di kesempatan yang lain Nabi mengatakan bahwa kalau bermain dengan minyak wangi, bermain dengan penjual minyak wangi maka akan ikutan wangi. Bermain dengan pandai besi ya minimal kena cipratan kembang api gitu, atau bau asapnya lah gitu. Nah, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan minimal akan mengikuti, apalagi sampai fanatik kan luar biasa ini gitu. Kan ngeri banget gitu kalau orang wafat lalu kemudian dibangkitkan di yaumil akhir, lalu digiring ke padang mahsyar, dia bersama orang-orang yang dia cintai. Begitu lihat kanan kiri artis Korea, pusing nggak? Pusing. Ya Rob, mereka digiring bersama orang-orang yang dia cintai. Ya karuan deh gitu kalau kita masih mending lah kalau misalkan artis Korea itu Islam, ya masih golongan Islam gitu ya. Nah ini kan kita mencintai. Oh ya, disclaimer dulu deh, disclaimer. Ani ngomong kayak gini untuk saudara-saudara Ani yang muslim loh ya. Jadi ya buat yang di luar Islam, terserah, bebas. Mau cinta sama siapa bebas gitu, fanatik sama siapa bebas. Tapi ini Ani mencoba untuk menyampaikan untuk saudara-saudara Ani yang muslim. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Apalagi sampai fanatik kan luar biasa. Dan kata fanatik itu sebenarnya ada dalam Al-Quran gitu. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Orang Islam, masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Jangan ikuti khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya pasti akan setengahnya lagi ikut langkah setan gitu loh. Kalau mau berislam itu ya 100% kalau bisa, usahakan gitu. Itu fanatik. Jadi Islam itu mengajarkan fanatik. Makan harus secara Islam, minum harus secara Islam, berjalan harus secara Islam. Semua kehidupan 24 jam kita harus secara Islam. Semua diatur loh. Masuk kamar mandi ada aturannya dalam Islam. Terus keluar dari kamar mandi, bangun tidur, mau tidur, ya kan, habis makan, sebelum makan, ya makan baca bismillah. Kalau lupa, tetap ada aturannya. Lupa bismillah gimana nih? Ada, diatur juga. Masalah sampai nutup pintu juga ada aturannya. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ini Islam. Semua sendi kehidupan semua diatur sama Islam. Nggak ada yang nggak diatur. Artinya kalau fanatik itu ya harusnya dalam Islam, bukan dalam suatu. Ini fanatik sama yang di luar Islam. Sampai apal nama nama artisnya dia apal, nama orang tuanya dia apal. Terus sejarah kayak tadi siapa Jungkook ya, sejarahnya Jungkook, terus kehidupannya Jungkook ditahu. Nah sekarang kalau dibalik tanya, tahu nggak sejarahnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, terus Abu Bakar Siddiq, Ali, Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Nggak usah gitu deh, nggak usah jauh-jauh. Tahu nggak sejarahnya Nabi Muhammad SAW? Ya, sedetilnya sampai detil-detilnya gitu. Padahal kita yang ngaku fanatik sama sesuatu, mau itu sama K-pop sama Korean, ya, artis Korea, mau sama artis Eropa dan segala macam yang fanatik dengan mereka, fanatik dengan musik dan segala macam. Itu kalau dia masih beragama Islam, tanya deh, mau nggak nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW? Pasti jawabannya mau. Tetapi mereka tidak mau mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya gitu loh. Namanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW ya ikutin apa yang
Nabi ajarkan. Ini cinta kepada manusia, sampai gaya rambutnya, gaya berjalannya, berpakaiannya itu diikutin. Maksud kita cinta sama Nabi nggak ngikutin, kan ini kebalik kita. Ini kebalik. Nah, itu tentang seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Belum lagi ketika Rasulullah menerima wahyu yang terakhir. Ingat, catat nih, wahyu yang terakhir. Ya, ketika wahyu atau ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian atau Rasul diwafatkan, dalam ayat itu ada kalimat gini, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari itu ketika ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberitakan bahwa orang kafir telah berputus asa terhadap agamamu. Ya, banyak para mufassir bilang orang kafir ini putus asa karena udah bingung mau ngalahin umat Islam itu dari mana, dari celah sisi apa. Dari ekonomi mereka udah kuat, jauh dari riba pastinya, ya kan? Karena Rasulullah SAW masih hidup. Lalu kemudian dari sisi perpolitikan Nabi sudah kuat, ya, memiliki kekuatan peta politik di Mekah dan Madinah. Lalu dari sisi kita bermasyarakat, mau merusak tatanan kehidupan dari anak-anak yang usia remaja, nggak bisa, karena usia remaja ini ditarbiyah, dididik oleh orang-orang yang sudah dewasa, dididik tauhid, akidah yang kuat. Nah, lalu kemudian orang-orang dewasa ini pun nggak bisa disusupi, nggak bisa digoyahkan, ya, dengan urusan-urusan kayak BTS milik kayak gini, karena mereka bermain dengan orang-orang yang sudah tua dari para sahabat Nabi, ya, orang-orang terbaik dalam pada masa itu gitu. Nah, orang-orang tua pada saat itu, senior sahabat-sahabat Nabi ini, ya pastinya belajar pada Nabi Muhammad SAW. Mereka mau merusak istri-istri atau perempuan-perempuan umat Islam, nggak bisa juga, karena mereka bermain dengan para sahabiyah, bermain dengan Ummul Mukminin, takdim, cari ilmu. Jadi dari sisi manapun nggak bisa tuh, sulit gitu loh, sulit untuk dijauhkan dari Islam. Makanya kalimat al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum itu memberikan contoh bahwa umat Islam pada saat itu sudah sempurna, baik dari masyarakatnya, dari ekonominya, nggak bisa digoyang, nggak bisa dijauhkan dari Islam. Nah, kalau sekarang kata Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini seperti buih, gampang ditiup, jangan pakai angin, pakai mulut aja buih, namanya buih, busa, gitu, udah kabur gitu, bubar gitu. Nah, ini jadi apa ya? Jadi pelajaranlah buat kita agar para ibu, para bapak agar bisa mendidik anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi generasi robani. Ya, kita lihat anak-anak terdahulu masih kecil-kecil, masih usia belasan tahun. Misal kita ambil contoh bocah yang berhasil melukai Abu Jahal. Tahu kan Abu Jahal, musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang berhasil melukai Abu Jahal ini sebelum dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini dua orang bocah loh, masih 13 tahun dan 14 tahun, ya. Mu'az dan Mu'awis ini masih umur 13 dan 14 tahun. Berani ke medan perang. Dia menyusup sambil nyari mana nih Abu Jahal nih, gitu kan. Ya Allah ya Rabb. Dan mungkin yang fenomenal ini, kita tahu cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, seorang anak muda yang berusia 21 tahun berhasil mengalahkan kerajaan Bizantium atau Konstantinopel yang sekarang adalah Turki. Bayangin, dia mampu menarik 70 kapalnya lewat jalan darat. 70 kapal. Ada kapal induk, ada kapal perang, kapal bukan pesawat nih, ditarik lewat jalan darat. Coba, 21 tahun berhasil merebut atau mengalahkan Konstantinopel, sehingga Islam mampu melebar hingga daratan Eropa. Ini kan luar biasa gitu loh, Masya Allah. Nah, itu anak-anak kecil semua tuh,
belum lagi Ali radhiyallahu an, ya. Jadi fenomena BTS ini buat aneh sih jadi bahan berpikir bagi kita bahwa untuk orang tua kita harus memperhatikan pendidikan anak, terutama dalam masalah agama. Ya. Kalau dulu, zaman dulu usia 13, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, generasi pada saat sahabat atau Nabi masih hidup mampu mengguncang dunia. Kalau sekarang usia-usia SMP, SMA itu masih main HP, pacaran, main game. Ini kan miris gitu, miris. Ya, miris sekali. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah kontenan ini, menjadi bahan bagi kita untuk berpikir, sehingga ke depan Islam ini nggak gampang disusupi, dipecah belah, diadu domba dan segala macam. Beda fikih berantem, beda pandangan berantem, ya, beda mazhab berantem. Pusing nggak? Pusing. Aduh ya Allah. Padahal zaman dulu orang kafir putus asa sama kita. Sekarang kita kayaknya yang putus asa sama orang kafir, kayaknya nggak bisa menang gitu, ya. Kebalik. Ayolah kita bangkit. Okay. Bismillah. Insya Allah bisa. Akhirul kalam, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Dan pasti jangan jauh-jauh juga dari ulama. Kalau jauh dari ulama repot. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The real coffee without sugar.